Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Titu selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan daerah dan juga rekan-rekan mahasiswa lainnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan terkait materi akuntansi pembiayaan pada bab 5 buku mata kuliah akuntansi keuangan daerah. Namun sebelumnya izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, kelompok 2 terdapat 10 mahasiswa, yaitu yang pertama ada saya Tiffany Almadea, NPM akhiran 169, kemudian ada Muhammad Naufal, NPM akhiran 191, yang ketiga ada Muhammad Rafito dengan NPM akhiran 202, yang keempat ada Ahmad Zaki Zain dengan NPM akhiran 244, yang kelima ada Andreas Neil dengan NPM akhiran 260, yang keenam adalah Yoga Maulana dengan NPM akhiran 094. Yang ketujuh ada Muhammad Arya dengan NPM akhiran 198. Yang kedelapan ada Iman Putra dengan NPM akhiran 249. Yang kesembilan ada Ahmad Fadilah ya, dengan NPM akhiran 246. Kemudian yang terakhir ada Muhammad Khairul dengan NPM akhiran 199. Kemudian di materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, pertama-tama di sini yaitu terdapat definisi dari pembiayaan. Nah, pembiayaan ini baik berbasis kas maupun berbasis akrual itu memiliki pengertian yang sama, yaitu penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara suatu pihak dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Nah, selanjutnya di sini yaitu terdapat pembiayaan menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 yaitu terkait dengan pembiayaan daerah, yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau suatu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu terdapat pengertian lain menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP nomor 2 pada paragraf ke-50, yaitu mendefinisikan pembiayaan sebagai seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan ataupun pembayaran yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Nah, penerimaan pembiayaan ini antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi, sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan ini mirip seperti kita mendapatkan dana tambahan yang didapat dari pinjaman atau menjual aset untuk menutupi kebutuhan anggaran. Tujuannya adalah untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Nah, menurut PSAP nomor 2 paragraf 51 dan 54 terdapat 6 sumber pembiayaan. Yang pertama, yaitu penerimaan pinjaman. Ini adalah dana yang didapat dari utang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua yaitu penjualan obligasi pemerintah, yaitu ketika pemerintah menerbitkan surat utang yang kemudian dibeli oleh investor. Yang ketiga, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah. Ini adalah dana yang didapat dari penjualan sebagian saham BUMN atau BUMD ke pihak swasta. Yang keempat, penerimaan kembali pinjaman. Jika pemerintah sebelumnya pernah memberikan pinjaman ke pihak lain, dan sekarang pinjaman itu dibayarkan kembali ke pemerintah. Yang kelima, penjualan investasi permanen lainnya. Ini adalah penjualan aset investasi jangka panjang yang dimiliki oleh pemerintah. Yang terakhir, pencairan dana cadangan. Ini merupakan penggunaan dana darurat yang sudah disisihkan sebelumnya, di mana pencairan ini mengurangi saldo dana cadangan itu sendiri.
Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syamsufi tahun 2014, sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah adalah yang pertama, sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun lalu. Silpa ini pada dasarnya adalah sisa uang dari anggaran tahun sebelumnya yang tidak terpakai. Dana sisa ini tidak akan hilang, melainkan dapat digunakan kembali sebagai sumber penerimaan pembiayaan untuk mendanai kegiatan di tahun anggaran yang berjalan. Yang kedua, penerimaan pinjaman dan obligasi. Dalam pandangan ini, kedua sumber yang berasal dari utang yaitu pinjaman secara langsung dan surat utang atau obligasi digabungkan menjadi satu kategori utama sebagai cara daerah mendapatkan dana pembiayaan. Yang ketiga, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Pada dana yang diperoleh ketika pemerintah daerah menjual kekayaan atau asetnya yang pengelolaannya terpisah dari APBD. Contohnya, adalah penjualan saham badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang terakhir, transfer dari dana cadangan. Ini sama dengan pencairan pada PSAP tadi, yaitu penggunaan dana yang telah dicadangkan sebelumnya untuk tujuan yang telah dibuat. Selanjutnya adalah mengenai pengeluaran pembiayaan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP nomor 2, paragraf 55 dan 57, pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran kas negara atau daerah yang bukan untuk belanja, melainkan untuk investasi atau pembayaran kewajiban pokok utang. Dan ada 4 bentuk utama pengeluaran pembiayaan, yaitu pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, atau pemerintah memberikan pinjaman kepada entitas lain, contohnya BUMD atau pemerintahan daerah lainnya. Lalu penyertaan modal pemerintahan. Pemerintahan menanamkan modal atau investasi pada suatu badan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomi. Lalu pembayaran kembali pokok pinjaman. Pemerintahan melunasi atau mengangsur utang pokok yang sebelumnya dipinjam dan telah jatuh tempo. Lalu yang terakhir, pembentukan dana cadangan, yaitu pemerintah menyisihkan dana yang akan digunakan untuk tujuan spesifik di masa depan, contohnya yaitu pembangunan infrastruktur besar. Nah, materi selanjutnya terkait pembiayaan itu, di mana menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP nomor 2, paragraf 58-61 menegaskan bahwa pembiayaan itu merupakan selisih atas anggaran penerimaan pembiayaan atau pengeluaran selama periode waktu tertentu. Nah, dalam pembiayaan itu terdapat sisa lebih atau sisa kurang, di mana hal tersebut akan disebut sebagai SILPA atau SIKPA. SILPA atau SIKPA merupakan sisa lebih atau sisa kurang atas anggaran yang telah terrealisasi pada waktu periode tertentu. Sisa lebih atau sisa kurang nanti akan dicatat pada akhir periode pada pos SILPA atau SIKPA. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai tentang apa itu pembiayaan dana bergulir. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu dana bergulir. Jadi, dana bergulir itu adalah sesuai dengan buletin teknis nomor 4. Dana bergulir itu adalah bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dengan satu karakteristik utama, yakni dana tersebut tidak bersifat permanen. Yang berarti dana ini wajib dikembalikan oleh penerima apabila kegiatan mereka itu telah berhasil. Tujuan pengembalian ini bukan untuk keuntungan pemerintah, melainkan agar dana tersebut dapat digulirkan kembali ke kelompok masyarakat lain yang juga membutuhkan. Oleh karena itu, dana ini sangat berbeda dengan belanja bantuan sosial yang merupakan hibah dan tidak perlu dikembalikan. Yang berikutnya adalah bagaimana perlakuan akuntansi dari dana bergulir itu sendiri. Dari sisi akuntansi, saat pemerintah mengeluarkan dana dalam APBN atau APBD,
ia tidak dicatat sebagai belanja, melainkan sebagai pengeluaran pembiayaan. Lebih spesifiknya lagi, dicatat sebagai investasi jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki niat untuk menarik kembali dana tersebut di masa yang mendatang. Lalu ketika dana tersebut berhasil dikembalikan oleh penerima, ia akan dicatat sebagai penerimaan pembiayaan pada investasi jangka panjang. Karena sifatnya yang merupakan investasi yang akan ditarik kembali, dana ini disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang non-permanen. Perlakuan ini memastikan transparansi dan akuntabilitas, memisahkan dana bergulir dari jenis belanja lainnya yang tidak bisa ditarik kembali. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu prosedur akuntansi pembiayaan. Yang pertama yaitu fungsi-fungsi terkait. Berikut ini merupakan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan prosedur akuntansi atas penerimaan kas yang bersumber dari kegiatan pembiayaan. Yang pertama yaitu penggunaan anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Kemudian yang selanjutnya itu pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, bendahara pengeluaran. Kemudian yang selanjutnya itu fungsi akuntansi satuan kerja perangkat daerah. Dan yang terakhir yaitu fungsi akuntansi satuan kerja pengelola keuangan daerah. Kemudian yang selanjutnya dokumen yang digunakan. Berikut merupakan dokumen yang dipakai dalam prosedur akuntansi penerimaan kas yang bersumber dari aktivitas pembiayaan. Yaitu yang pertama ada kontrak atau perjanjian, kemudian yang kedua surat keputusan pencairan dana cadangan, lalu yang ketiga ada kwitansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya yang merupakan dokumen tanda bukti pembayaran. Kemudian yang keempat yaitu bukti transfer yang merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah. Kemudian yang kelima yaitu nota kredit bank yang merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang ke rekening kas umum daerah. Kemudian yang keenam yaitu jurnal penerimaan kas yang merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan seluruh transaksi atau kejadian yang berkaitan dengan penerimaan kas. Kemudian yang selanjutnya ada buku besar, yaitu catatan yang dikelola oleh fungsi akuntansi untuk mencatat ringkasan seluruh transaksi atau peristiwa non-kas dari jurnal penerimaan kas ke dalam buku besar yang mencakup aset, kewajiban, ekuitas dana, belanja, pendapatan, serta pembiayaan. Dan yang terakhir yaitu buku besar pembantu, yang merupakan catatan yang dikelola oleh fungsi akuntansi guna mencatat serta peristiwa yang memuat rincian akun buku besar pada setiap rekening yang dianggap relevan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengakuan pembiayaan. Pengakuan pembiayaan sendiri telah diatur dalam PSAP. Untuk penerimaan pembiayaan, yaitu diatur dalam PSAP nomor 02 pada paragraf 52 yang menyatakan bahwa penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Artinya, penerimaan pembiayaan baru dicatat ketika dana benar-benar masuk ke kas pemerintah, misalnya dari pinjaman atau penjualan obligasi pemerintah. Yang kedua yaitu pengeluaran pembiayaan. Itu diatur dalam PSAP nomor 02 pada paragraf 56 yang menerangkan bahwa pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan pada rekening kas umum negara atau daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan pengeluaran dilakukan setelah dana tersebut keluar dari rekening kas, misalnya untuk penyertaan modal pemerintah atau pembayaran kembali pokok pinjaman. Yang selanjutnya itu adalah pengukuran pembiayaan. Pada modul kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, mengungkapkan bahwa pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang, kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang, kas yang akan dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Nah, untuk pembiayaan dalam mata uang asing, ini dijelaskan dalam PSAP nomor 02 pada paragraf 63 ya, menyatakan bahwa transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. Nah, bagaimana apabila
mata uangnya menggunakan mata uang asing itu dijelaskan dalam paragraf 64, yaitu dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah sentral pada tanggal transaksi. Jadi mata uang asing ini harus dikonversi ke nilai rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI. Kemudian bagaimana akuntansi penerimaan pembiayaan dicatat? Pada PSAP nomor 02 pada paragraf 53 yang menerangkan bahwa akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan brutonya dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluarannya. Kemudian yaitu perolehan investasi pemerintah pada PSAP nomor 03 pada paragraf 51, yaitu menerangkan bahwa investasi pemerintah dalam perusahaan negara atau daerah dan kemitraan itu dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan. Ya, jadi terkait dengan pengungkapan pembiayaan. Jadi, pembiayaan ini disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian dari laporan tersebut itu nanti akan dijelaskan atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini terdapat contoh dari suatu laporan realisasi anggaran di mana di sini terdapat alokasi jenis pembiayaan terkait dengan penerimaan daerah di mana pada tahun 2014 itu dianggarkan sebesar 500.000. Namun realisasinya ialah sebesar 400.000. Jadi di sini terdapat selisih antara anggaran dan juga realisasi ialah sebesar 100.000. Nah, di dalam catatan atas laporan keuangan nanti selisih ini akan dijelaskan lebih lanjut mengapa bisa terjadi selisih sebesar sekian. Dan di sini selisih ini karena kebutuhan pada tahun 2012 yang digunakan untuk pembangunan terminal sebesar 400.000 seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai penerimaan pembiayaan. Yang dimaksud dari akuntansi penerimaan pembiayaan adalah suatu pencatatan transaksi yang melekat pada transaksi lainnya, seperti misalnya transaksi penerimaan kas, aset non lancar, dan juga kewajiban jangka panjang. Dari penjelasan tadi, kita dapat tahu nih, pencatatan akuntansi penerimaan biaya itu tidak bisa berdiri sendiri atau berfungsi untuk melengkapi pencatatan yang sebelumnya. Pada slide yang telah saya sajikan itu terdapat contoh jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi PPKD. Nah, PPKD itu merupakan singkatan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Kita bisa lihat pada tabel pertama di laporan operasional biasanya itu akan ada jurnal kas di kas daerah debit, lalu kreditnya adalah kewajiban jangka panjang. Kemudian untuk laporan realisasi anggaran, pada bagian debit akan ada jurnal estimasi perubahan SAL dan kreditnya adalah penerimaan pembiayaan. Kemudian saya akan menjelaskan nih terkait apa sih sebenarnya fungsi akuntansi yang ada di PPKD. Yang pertama adalah untuk mencatat transaksi-transaksi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, hutang, dan transaksi lain selain kas yang berdasarkan bukti-bukti yang berkaitan. Kemudian memposting jurnal-jurnal tersebut dalam bentuk buku besar masing-masing. Yang ketiga, membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, lalu neraca, arus kas, dan juga pencatatan atas laporan keuangan. Baik, untuk mempermudah penjelasan jurnal tadi, slide selanjutnya saya akan membahas terkait apa contoh dari jurnal ataupun transaksi yang berkaitan. Baik, selanjutnya adalah contoh soal penerimaan pembiayaan. Pada tanggal 23 Mei 2013, pemerintah daerah menerima pinjaman jangka panjang dari Bank Wahana Adikarya sebesar 500 juta rupiah. Dari transaksi yang telah saya bacakan tadi, maka jurnal dalam laporan operasionalnya adalah yang bagian debit kas di kas daerah sebesar 500 juta, kemudian di bagian kredit ada jurnal kewajiban jangka panjang,
Lalu untuk laporan realisasi anggaran pada bagian debit akan ada jurnal estimasi perubahan SAL sebesar 500 juta, untuk bagian kreditnya penerimaan pembiayaan sebesar 500 juta. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai pengeluaran pembiayaan. Baik, selanjutnya masuk ke pengeluaran pembiayaan. Ini merupakan pencatatan transaksi yang melekat pada transaksi lainnya, terkhusus pengeluaran kas atas transaksi aset non-lancar dan juga kewajiban jangka panjang. Nah, ini akan menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi perolehan investasi, transaksi pembayaran utang, dan transaksi lainnya yang sejenis. Lalu terdapat jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi PPKD, yakni sebagai berikut. Pada laporan operasional ini di bagian debit terdapat akun kewajiban jangka panjang, lalu bagian kredit terdapat akun kas di daerah. Lalu pada laporan realisasi anggaran terdapat akun pengeluaran pembiayaan pada debit, lalu pada kredit terdapat akun estimasi perubahan SAL. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus pada pengeluaran pembiayaan. Contohnya, pada tanggal 5 Juni 2013, pemerintah daerah melunasi kewajiban jangka panjang dari Bank Wahana Adikarya yang telah jatuh tempo sebesar 100 juta. Nah, gimana sih untuk penjunalannya? Jadi pada laporan operasional untuk penjunalannya, yakni pada bagian debit kita tulis akun kewajiban jangka panjang sebesar 100 juta. Lalu pada bagian kredit kita tulis akun kas di kas daerah senilai 100 juta. Lalu pada laporan realisasi anggaran kita input akun pengeluaran pembiayaan pelunasan pada bagian debit senilai 100 juta. Lalu kita input bagian kredit, yakni akun penerimaan pembiayaan senilai 100 juta. Baik, selanjutnya masuk ke jurnal koreksi pengeluaran dan pembiayaan. Nah, pada PSAP nomor 10 paragraf 4 ini menjelaskan bahwa koreksi yakni merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun atau pos yang terjadi dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sementara kesalahan adalah penyajian akun yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian pada PSAP nomor 10 paragraf 24 menekankan bahwa koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang ini terjadi pada periode-periode sebelumnya dan akan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih. Setelah pemaparan yang telah kelompok kami lakukan, maka saya akan membahas nih terkait saran yang bisa diberikan untuk pemateri ataupun juga mahasiswa ke depannya. Yang pertama, mahasiswa harus lebih mendalami nih terkait perbedaan antara pendapatan, kemudian belanja, dan juga pembiayaan daerah agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan maupun pelaporan keuangan. Pemahaman ini itu penting karena untuk menilai kondisi fiskal pemerintah daerah secara tepat. Kemudian, saran yang kedua, diwajibkan ataupun setidaknya melakukan pengkajian lebih dalam mengenai implementasi akuntansi pembiayaan di pemerintah daerah, termasuk juga tantangan dan juga strategi perbaikannya, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terkait peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Kemudian untuk saran yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi. Nah, yang saya maksudkan adalah penggunaan aplikasi akuntansi berbasis digital itu akan sangat membantu dalam pencatatan transaksi pembiayaan sehingga meminimalkan kesalahan dan juga dapat mempercepat nih proses penyusunan laporan keuangan daerah. Kemudian saran yang keempat adalah
peningkatan kualitas SDM. Yang dimaksudkan adalah aparatur pemerintah daerah di bidang akuntansi khususnya harus diberikan pelatihan secara berkala agar bisa memahami secara mendalam terkait standar akuntansi pemerintahan yang berkaitan dengan pembiayaan, sehingga para aparatur dapat mengikuti perkembangan regulasi maupun juga praktik, sehingga dapat memperbaiki laporan yang ada di dalam pemerintahan daerah. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 2. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman sekalian, apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, bisa diketik di kolom komentar ataupun nanti di grup WhatsApp. Sekian dan terima kasih.